Syekh Jumadil Kubro disebut moyang para wali Jawa. Makamnya diyakini berada di antara makam Islam masa Majapahit di Troloyo. Gua Pusara dikenal sebagai kubur tunggal. Disebut begitu karena sebelum dibangun cungkup yang besar seperti sekarang, pusara itu terletak di dalam sebuah cungkup dan berdiri sendiri. Disinilah konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan. Seorang syekh yang kepadanya semua wali Jawa dihubungkan. Pada nisannya terdapat kutipan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, ada dua kalimat dalam bahasa Arab dan Asmaul Husna. Sedangkan nama Syekh Jumadil Kubro malah tak tertera pada nisan. Kendati demikian, haulnya digelar rutin. Peziarah berdatangan setiap malam Jumat Legi membuat makam Troloyo di Trowulan, Mojokerto, itu terkenal sebagai tempat peristirahatan terakhir sang mubalik. Kisah Syekh Jumadil Kubro sebetulnya simpang siur. Martin van Bruynesen dalam kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat menyebutkan, Syekh Jumadil Kubro diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam kepustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkannya dengan Majapahit. Babat Cirebon menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai moyang para wali Jawa, seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel. Bahkan juga wali yang paling Jawa di antara para wali yakni Sunan Kalijaga. Menurut Martin, sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai kakek buyut seorang wali lainnya yakni Sunan Giri Pertama. Kisahnya menyebut Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Ampel yang menetap di Gresik. Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang menikahi putri Raja Blambangan dan beroleh anak, Sunan Giri. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles dalam History of Japan mencatat versi lain dari legenda di Gresik, bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama. Raden Rahmat yang telah menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali, bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubro, kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran Muhammad di pelabuhan timur Pulau Jawa. Syekh Jumadil Kubro dipercaya sebagai wali Muslim Jawa yang paling tua. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro di Mantingan juga disebut dalam Serat Kanda. Ia disebut sebagai salah satu dari 4 tokoh suci umat Islam di zaman kuno. 3 lainnya yaitu Nyampo di suku Domas, Dadapetak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Blambangan. Kisah Syekh Jumadil Kubro menjadi legenda di 4 wilayah, yaitu Banten Cirebon, Gresik Majapahit, Semarang Mantingan, dan Yogyakarta. Makam Syekh Jumadil Kubro pun ada di beberapa tempat. Selain di Troloyo, sebuah makam tua di antara tambak daerah pesisir pantai di Terbaya, tidak jauh dari Semarang, diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo yang paling umum diakui. Kuburan ini paling sering kunjungi peziarah.